Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Intip Sukses, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Mungkin saat ini Anda sebagai pekerja full time ingin mempunyai bisnis sampingan namun terkendala oleh waktu. Nah, untuk video kali ini saya akan bahas mengenai tips kelola bisnis sampingan untuk pekerja full time. Tapi sebelumnya seperti biasa saya ingatkan untuk selalu like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih, semoga usaha Anda lancar dan berkah. Tips kelola bisnis sampingan untuk pekerja full time. Memulai bisnis sambil tetap bekerja penuh waktu di tempat lain mungkin tidak mudah untuk Anda. Namun untuk mengejar minat dan mengeksplorasi bidang yang mungkin Anda cintai dan tidak terpenuhi dalam pekerjaan utama Anda, dan juga untuk mendapatkan sumber penghasilan tambahan demi menciptakan stabilitas finansial yang lebih baik, hal ini perlu Anda lakukan. Mungkin ini langkah yang sangat menantang buat Anda lantaran Anda harus mengatur jadwal antara pekerjaan harian, kehidupan pribadi, dan bisnis baru Anda. Namun dengan perencanaan yang baik, manajemen waktu yang efektif, dan komitmen yang kuat, banyak orang yang telah berhasil melewati tantangan ini dan mencapai kesuksesan dalam bisnis mereka. Ada beberapa tips untuk Anda yang akan memulai usaha sampingan di luar pekerjaan utama Anda. Yang pertama, pisahkan keduanya. Penting untuk memiliki dua lingkungan kerja yang berbeda untuk memisahkan bisnis sampingan Anda dari pekerjaan harian Anda. Ini membantu menjaga fokus dan mencegah campur aduk antara pekerjaan utama dan bisnis sampingan. Jika memungkinkan, Anda dapat memiliki meja atau ruang kerja terpisah untuk setiap aktivitas. Namun jika Anda tidak memiliki ruang kerja, setidaknya gunakan saluran komunikasi yang berbeda untuk pekerjaan utama dan bisnis sampingan Anda. Hindari multitasking guna menggabungkan pekerjaan utama dan bisnis sampingan. Pasalnya multitasking cenderung meningkatkan stres dan menurunkan produktivitas. Fokus pada satu tugas pada satu waktu dan berikan perhatian penuh untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang kedua, carilah motivasi. Kejenuhan dan kelelahan adalah bagian alami dari proses membangun bisnis sambil menjaga pekerjaan penuh waktu. Penting untuk mengambil waktu istirahat yang disengaja dan merawat kesehatan mental dan fisik. Namun dengan mencari umpan balik alias feedback sembari terhubung dengan komunitas pengusaha, Anda dapat mencapai kesuksesan dalam bisnis Anda. Umpan balik dari pelanggan dan rekan kerja dapat menjadi sumber motivasi yang kuat. Pelanggan awal Anda cenderung sangat setia dan antusias terhadap bisnis Anda. Mendengar umpan balik positif dari mereka membangkitkan semangat Anda dan memberikan konfirmasi Anda sedang melakukan hal yang benar. Bahkan umpan balik negatif dapat bermanfaat karena memberi Anda kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan produk atau layanan Anda. Tak hanya itu, jangan lupa berikan penghargaan pada diri Anda. Meskipun dalam bentuk kecil seperti makan di restoran favorit sesekali, akan tetapi hal itu dapat membantu membangun motivasi dan memperkuat komitmen Anda pada bisnis yang Anda jalani. Kemudian yang ketiga, mempekerjakan pekerja lepas. Setelah Anda memiliki momentum awal dalam bisnis Anda, mempekerjakan pekerja lepas dapat menjadi strategi yang efektif untuk menghemat waktu dan sumber daya. Pekerja lepas dapat membantu Anda dalam berbagai tugas seperti menulis konten, pengembangan situs web, penanganan administrasi, atau tugas lain yang memakan waktu tetapi tidak berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan Anda. Namun perlu diingat, meskipun melakukan outsourcing dapat membantu meringankan beban kerja, pastikan untuk menyimpan kompetensi yang krusial untuk diri Anda sendiri. Hal ini termasuk mengelola keuangan, berinteraksi dengan pelanggan, atau menjaga reputasi bisnis Anda.
Pekerjaan yang berdampak langsung pada reputasi Anda harus tetap menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Tak hanya itu, ketika mempekerjakan pekerja lepas, penting untuk menetapkan tujuan dan harapan yang jelas sejak awal. Meskipun pekerja lepas mungkin tidak memiliki tingkat keterlibatan yang sama dengan Anda, dengan komunikasi yang baik dan pengaturan yang tepat, Anda dapat menemukan orang-orang yang sejalan dengan visi dan tujuan Anda. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan visi dan tanggung jawab yang sangat penting, tidak ada yang bisa melakukannya lebih baik dari Anda. Yang keempat, buatlah saluran komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ketika Anda memiliki pekerjaan harian dan juga mengelola pekerja lepas, kontraktor atau karyawan, penting untuk memiliki saluran komunikasi yang efektif. Pasalnya ini akan memungkinkan semua orang untuk berkomunikasi dengan jelas dan terorganisir. Bahkan jika mereka tidak dapat berinteraksi secara langsung pada setiap saat. Untuk memastikan semua orang dapat bekerja secara mandiri, penting untuk menguraikan pedoman komunikasi secara terperinci. Mulai cara berkomunikasi, misalnya bisa melalui email, saluran obrolan, atau platform manajemen proyek. Frekuensi komunikasi dan format yang diharapkan, misalnya laporan mingguan, update proyek, atau pertemuan rutin. Penggunaan alat atau aplikasi berupa project management juga sangat membantu kalau Anda ingin menetapkan target mingguan dengan tim. Dengan menentukan sasaran yang jelas dan melacak tiap progres pekerjaan, maka setiap anggota tim dapat memahami tugas yang harus diselesaikan dan bekerja menuju pencapaian tujuan bersama. Yang kelima, pentingnya menetapkan tujuan keuangan. Sebelum Anda memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan harian Anda dan beralih sepenuhnya ke bisnis Anda, penting untuk menetapkan tujuan keuangan yang memberi sinyal kapan saatnya Anda berhenti dari pekerjaan utama Anda. Hal ini dapat mencapai profitabilitas yang cukup untuk memenuhi pengeluaran dasar atau menghasilkan pendapatan yang setara dengan pekerjaan rutin Anda. Tujuan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pribadi Anda, seperti tanggung jawab keluarga atau keadaan lain yang mempengaruhi keputusan keuangan Anda. Ketika Anda mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan, ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan berhenti dari pekerjaan utama Anda. Namun, penting untuk memiliki strategi keluar yang baik. Jangan mengambil keputusan impulsif atau buru-buru meninggalkan pekerjaan Anda. Sebaliknya, pertimbangkan langkah-langkah proaktif yang dapat Anda ambil untuk mengundurkan diri dari perusahaan dengan ramah. Jaga hubungan baik dengan mantan rekan kerja dan atasan Anda, karena ini dapat membuka pintu untuk kemungkinan kerjasama atau peluang kerja di masa mendatang. Menjaga reputasi yang baik dan pertahankan hubungan profesional yang positif dapat memberikan manfaat jangka panjang. Itulah beberapa tips untuk mengelola bisnis sampingan. Semoga bermanfaat untuk Anda dan salam sukses.